Yang kedua, dengan penunjukan Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Padahal Pak Bahlil kita tahu beliau ini pengusaha tambang. Ya, apakah memang tepat Pak Bahlil ditempatkan di kementerian yang sangat strategis? Konflik of interest. Apalagi Pak Bahlil digadang-gadang diajukan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Apakah ada kaitannya ini? Oleh sebab itu ini sifatnya lebih banyak politis. Kalau dikatakan bahwa ini untuk aktivitas pemerintahan, kita nggak percaya. Bagaimana bisa efektif? Cuma kurang dari 2 bulan efektif masa kerja mereka. Ya, jadi itu cukup. Mas, saya melanjutkan soal tadi Mas menyinggung soal Golkar. Jadi kan kita tahu bahwa Kemenkumham ini kan memiliki posisi strategis, ya, terutama soal mengesahkan kepengurusan partai. Ya. Betul. Sementara di sisi lain di Partai Golkar sendiri kan ada gejolak, terus juga di PKB yang nantinya Pan Muktamar pun juga sedang ada upaya digoyang oleh PBNU ya. Nah dari PDIP sendiri melihat dua partai ini dan ada hubungannya dengan pergantian Kemenkumham ini, apakah Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membuat dua partai tersebut bisa dibawa kendalinya gitu Mas? Mengontrol ya mungkin ya, karena sebelum 20 Oktober itu hampir semua partai melakukan pemilihan kepengurusan tingkat pusat ya. Ada Muktamar, kemudian ada Munas atau Munaslup ya, kemudian ada Nasdem juga ya, PAN juga ya. Dan yang menjadi penjaga gawatnya seperti ini adalah Kemenkumham, karena Kemenkumham yang mempunyai kewenangan di dalam rangka mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Apakah itu ada kaitannya? Kok kalau kita menjawab nggak ada kaitannya, kok aneh gitu ya. Artinya kami menduga pasti ya, ada kaitannya dengan persoalan-persoalan seperti itu. Oleh sebab itu kami minta pers untuk bisa mengontrol supaya betul-betul Kemenkumham itu berada atau berjalan di dalam koridor yang benar sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan konstitusi partai-partai yang nanti akan melakukan pemilihan kepengurusan di tingkat pusat. Ya, kita yang mengontrol ya, jangan sampai dibelah-belah kan gitu ya. Sama seperti kemarin pernah ada kasus di Partai Demokrat, betul ya? Ya pernah dibelah, tapi Pak Yasona tetap kepada yang benar yang disahkan. Ya itu sebagai pengalaman kita bisa melihat seperti itu ya. Ya kita melihat nanti juga seperti itu harusnya kan, sesuai dengan konstitusi masing-masing partai itu punya kedaulatan. Masing-masing partai itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Termasuk kemarin PD Perjuangan melakukan perpanjangan kepengurusan dan penambahan. Itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana Kongres dikembalikan kepada 5 tahun sekali. Dan itu menjadi hak prerogatif ketua umum. Itu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga kami. Oleh sebab itu Pak Yasona Lauli itu langsung menandatangani sebagai Menteri Hukum dan HAM, bukan sebagai kader partai ya, tetapi sebagai Menteri Hukum dan HAM yang melihat bahwa itu sudah sesuai dengan konstitusi partai kita. Oke?